Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pembahasan materi psikologi agama kali ini, kami akan membahas mengenai definisi nafs menurut Al-Quran dan hadis, serta hubungan nafs dengan ruh, akal, dan kolbu. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anggra Widya, Francisca, Nikma Khairia, Nuril Iza, Mutiara Jana, Tiara Masita, dan Winnie Mahyani. Baik, saya akan menjelaskan mengenai definisi nafs dalam Al-Quran. Istilah-istilah dalam Al-Quran memiliki makna yang kaya dan konteks yang ragam. Nah, termasuk istilah yang digunakan untuk menunjukkan instrumen psikis manusia. Nah, al-nafs sebagai salah satu instrumen psikis manusia memiliki makna yang bervariasi sesuai objek dan konteks ayat. Antara lain bermakna nyawa, nafsu, diri dan hakikat diri manusia, dan jiwa. Nah, secara fungsional, al-nafs juga dipersiapkan untuk dapat menampung dan mendorong manusia untuk melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, kata al-nafs sendiri dalam Al-Quran dapat dijumpai sebanyak 297 kali. Nah, digunakan dalam berbagai bentuk dan beraneka makna. Dalam Al-Quran, nafs dan bentuk jamak dari nafs adalah anfus dan nufus. Anfus dan nufus diartikan sebagai jiwa atau soul, pribadi atau person, diri atau self, hidup atau life, dan pikiran atau mind. Nah, Al-Quran dalam menggunakan kata al-nafs untuk menunjukkan sisi dalam diri manusia, yaitu yang pertama bahwa al-nafs berhubungan dengan nafsu. Nah, yang kedua, al-nafs berhubungan dengan nafas kehidupan. Nah, yang ketiga, al-nafs berhubungan dengan jiwa manusia. Dan yang keempat, al-nafs berhubungan dengan diri manusia. Oke. Pembahasan mengenai definisi al-nafs menurut hadis. Dalam hadis akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Nuril Iza ingin membacakan definisi nafs menurut hadis. Para filsuf muslim seperti Al-Farabi, Al-Kindi, Ibn Sina, dan Al-Ghazali, mereka sepakat memaknai nafs adalah kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah, mekanistik, dan memiliki kehidupan yang energik. Maksud atau makna dari definisi di atas adalah sebagai berikut. 1. Makna dari kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah adalah jiwa manusia baru dikatakan menjadi manusia yang sempurna di ketika manusia tersebut menjadi makhluk yang bertindak. Dikarenakan jiwa merupakan bagian kesempurnaan pertama bagi fisik alamiah dan bukan bagi fisik material. Baik, yang akan dilanjutkan oleh Nikma Khairia. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan dari teman saya. Maksud dari kata mekanistik adalah bahwa badan atau fisik manusia makna memiliki kehidupan yang energik adalah bahwa di dalam dirinya terkandung kesiapan. Ibnu Sina dalam karyanya Ahwal an-Nafs memberikan penjelasan bahwa jiwa adalah substansi rohani yang memancarkan pada raga. Pendapat Ibnu Sina begitu kompleks dan mendefinisikan jiwa kepada sesuatu bersifat rohani. Selanjutnya, hubungan antara nafs dengan ruh, kolbu, dan akal. Sebelum itu kita harus mengetahui apa definisi dari ruh, kolbu, dan akal. Ruh itu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 60 kali dengan berbagai perubahan kata dan memiliki berbagai arti dan makna. Ruh juga dituliskan di dalam Al-Quran, dijelaskan
bahwa ruh itu adalah sesuatu yang ditiupkan ke dalam janin. Nah, hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 29 yang memiliki arti, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Menurut Al-Farabi, sebagaimana yang dikutip oleh Hasim Shah Nasution, ruh bersifat rohani, bukan materi, terwujud setelah adanya badan, dan ruh tidak berpindah-pindah dari suatu badan ke badan yang lain. Dengan adanya ruh di dalam tubuh, menjadikan manusia itu dapat bergerak dan berpikir, menentukan mana yang baik dan mana yang buruk untuk ia melangkah selanjutnya. Selain itu, ditiupkan ruh ke dalam tubuh manusia ini juga menyebabkan manusia dinilai berbeda dengan makhluk yang lainnya. Manusia dalam pandangan psikologi Islam dinilai sebagai makhluk unik dan istimewa. Dalam bahasa Al-Quran disebut khalqon akharoh. Ia adalah makhluk two-in-one atau makhluk satu wujud dua dimensi yang terdiri dari jasmani dan rohani. Di dalam dirinya tertanam sifat mengakui adanya Tuhan, memiliki kebebasan, amanah, tanggung jawab, dan kecenderungan ke arah kebaikan. Saya Triana Masita akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang pengertian kalbu. Kalbu adalah hati atau lubuk hati yang paling dalam, yang merupakan sarana terpenting yang telah dikaruniakan Allah kepada manusia. Hati adalah tempat bersemayamnya niat, yakni yang menentukan nilai perbuatan seseorang, berharga ataukah sia-sia, mulia atau nista. Niat ini selanjutnya diproses oleh akal pikiran agar bisa direalisasikan dengan efektif dan efisien oleh jasad dalam bentuk amal perbuatan. Kalbu juga diartikan berubahnya sesuatu dari bentuk aslinya. Ini berarti bahwa pada dasarnya kalbu berpotensi positif, akan tetapi karena pengaruh nafs atau nafsu, kalbu kadang-kadang berubah menjadi negatif. Baik, di sini saya Francisca akan melanjutkan membaca tentang definisi akal. Akal berasal dari bahasa Arab, arti kata akla yang berarti akal pikiran. Dalam bahasa Indonesia, akal berarti alat pikir yang berpikir, memahami sesuatu yang sebagainya jalan atau cara melakukan sesuatu daya upaya. Dalam lisan Al-Arab disebutkan bahwa al-akal berarti al-bir yang berarti menahan dan mengekang bahwa nafsu. Adapun pengertian menurut Imam Al-Ghazali, akal adalah sesuatu sifat yang membedakan manusia dan binatang dan merupakan potensi yang dapat menerima, memahami pengetahuan yang berdasarkan pikiran. Yang kedua, yang dimaksud dengan akal adalah pengetahuan yang telah tersimpan dalam diri anak yang muzakis. Ketiga, menurut pengertian ini yang dimaksud akal adalah pengetahuan yang diperolehkan dari pengalaman tentang peristiwa yang berjalan hidup ini. Yang keempat, bahwa apabila Al-Ghazali itu mengetahui dalam diri manusia sehingga dia pun mengetahui akibat-akibat yang dipikirkannya. Adapun contoh akal adalah alat spiritual atau rohani manusia yang berfungsi untuk membedakan antara benar salahnya kemampuan untuk menganalisis sesuatu. Pengalaman yang luas sangat tergantung tingkat pendidikan formal dan maupun informal pendidikan manusia.
saya Mutiara Jannah akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai hubungan nafs dengan ruh, kalbu, dan akal. Baik, an-nafs secara umum jika dikaitkan dengan hakikat manusia menunjukkan kepada fitrah manusia yang berpotensi baik dan berpotensi buruk. An-nafs mempunyai sifat lembut atau latif dan rabbani. Ia adalah al-ruh sebelum bersatu dengan al-jasad, yaitu tubuh kasar manusia. Imam Al-Ghazali dalam menguraikan an-nafs menggunakan 4 terminologi, yakni al-aql, al-qalb, al-ruh, an-nafs, dan al-aql. Keempat terminologi tersebut secara umum mempunyai kesamaan, namun secara khusus banyak perbedaannya. Al-qalb menunjukkan hakikat manusia karena sifat dan keadaannya yang bisa menerima, berkemauan, berpikir, mengenal, dan merasa, beramal. Al-qalb selain alat untuk merasa juga alat untuk berpikir. Perbedaan al-qalb dengan al-akal, yaitu akal tidak dapat memperoleh pengetahuan yang sebenarnya tentang Allah, sedangkan qalb dapat mengetahui hakikat dari segala yang ada. Jika dilimpahi cahaya Allah, qalb dapat mengetahui rahasia-rahasia Allah dan dapat ma'rifahnya kepada Allah. Terminologi an-nafs adalah latifah, yakni sisi yang hakiki, spirit dan identitas seseorang. Dan al-ruh yang masuk dan bersatu dengan jasad manusia berubah menjadi amnas dan memiliki lapisan-lapisan kelembutan. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.